Rangga Ibu? Orang. Rangga udah masuk belum? Soalnya kemarin tuh pengalaman di semester antara tuh anaknya belum masuk-masuk dari awal sampai akhir, sampai pengisian nilai pun akhirnya nggak ada namanya dia. Jadi percuma, takutnya nanti udah mengikuti perkuliahan tapi nilai dimasukkan ke siakat. Ya, Jadi dipastikan udah masuk ya, udah masuk tapi sudah saya belum Ibu, cek soalnya. udah ada di KRS saya. Oh udah, oh ya udah kalau gitu. Oke. Kelompoknya ada 8 kan. Kemarin ada pertanyaan kalau nggak salah Zahra ya menanyakan eh, pembagiannya seperti apa ya Bu? Gitu ya Zahra ya. Iya, Ibu, untuk materinya. I- iya kan saya bilang nanti akan dibagi-bagi eh ini ya apa namanya per saya sih maunya ini jadi di ad- ada di bidang sains, kemudian 5 kalau nggak salah sains, di bidang teknologi, terus engineering, terus sama mathematics berapa tuh? 4 deh. Gitu. Pas berarti dua dua dua. Nah, kelompok satu 2 itu sains, kelompok 3 4 itu eh, teknologi, dibilang teknologi, kelompok 5 6 itu engineering, kemudian kelompok 7 8 itu di bidang mathematics gitu. Jadi STEM ya. Jadi kita pembagiannya berdasarkan STEM. Nah, apakah boleh sama Bu? Problemnya ya beda, beda dong, harus beda. Karena kan nanti satu satu pertemuan itu akan maju dua kelompok. Dua kelompok berarti misalnya minggu depan di bidang sains dulu kan berarti. Nah, sains itu kelompok satu dan kelompok dua yang akan maju itu apa namanya kan pemodelan yang dia temukan nggak ini nggak bikin sendiri ya pemodelannya ya yang nantinya kalian bikin sendiri itu nanti bersama Bu Ani di semester di setelah UTS itu pemodelannya permasalahannya buat sendiri kemudian pemodelannya bikin sendiri gitu kalau yang sekarang kalian cari yang udah ada kalian pelajari kemudian kalian presentasikan gitu. Jadi kita saling berbagi pemodelan yang kalian sudah temukan gitu, yang kalian sudah pelajari. Karena kan pemodelan ini banyak banyak sekali ya. Nah, itu tadi kemarin. Oh ya kemarin yang saya sudah kirimkan ya lewat PJ sudah kan ya, Zara ya? Sudah, Ibu, bukunya. Iya, itu nggak bisa saya masukkan ke LMS karena terbatas sekali ya. LMS tuh hanya maksimum itu 2 MB. Jadi kemungkinan besar kalau sumber-sumber yang bisa ya kalian gunakan untuk mencari-cari materi-materi yang pemodelan-pemodelan yang bisa dijadikan kalian untuk presentasi ya nantinya gitu presentasi kelompok itu apa namanya nggak bisa dimasukkan ke LMS sayang banget jadi mintanya nanti via PJ aja gitu ya saya ada beberapa saya lupa udah ngasih ke Zahra berapa ya kayak baru 2 ya Zahra ya Dua, Bu. Iya, Bu. Udah saya kirim ke teman-teman, Bu. iya itu kayaknya sih ada lagi cuma ya namanya kan banyak ya sumber bisa boleh banyak. Nah, nanti gimana Bu? Apakah permasalahannya itu hanya satu Bu yang diangkat di per kelompok gitu? Jangan cuma satu karena kan ada 3 ya. Saya mintanya nggak cuma satu problem gitu kan karena satu problem yang akan dimodelkan gitu kan ya. Saya sih harapannya minimal 2 lah gitu. Minimal 2. Tapi kalau misalnya satu permasalahannya itu panjang penjelasannya untuk dijadikan pemodelan matematisnya, kalian boleh satu nggak apa-apa
gitu. Tapi minimal dua lah kalau misalnya apalagi kalau misalnya permasalahannya mudah gitu ya, dari apa namanya, eh memodelkannya tuh nggak terlalu rumit gitu, itu ya berarti bisa tiga nggak masalah gitu. Boleh deh maksimal tiga, minimal dua gitu ya untuk setiap kelompok. Jadi untuk kelompok satu dua itu science, kelompok tiga empat itu teknologi, kemudian lima enam itu engineering ya, di bidang engineering, permasalahan-permasalahan di bidang engineering, terus habis itu yang terakhir itu di bidang mathematics gitu. Nah, coba kalian buka-buka lagi sumber yang saya kirim itu, kayaknya banyak kan, terutama yang itu bagus banget ya, yang buku yang teacher and student itu loh, itu kan dia udah ada modelannya tuh macam-macam kan gitu. Maksimal dua, minimum dua, sorry, maksimal tiga, problemnya minimum dua. Tapi kalau memang panjang boleh satu aja gitu. Modelnya rumit gitu misalnya, boleh satu aja. Karena kan kalian satu kelompok tiga ya gitu. Kalau misalnya pendek-pendek ya harapannya satu mahasiswa satu problem yang disampaikan kayak gitu. Jadi untuk minggu depan, eh karena kita ini Jumat dan kita baru bicarakan tentang pembagian pemodelannya itu sekarang, apakah kalian ketika maju nanti hari Rabu udah ready, udah siap belum? Kelompok satu dan dua, atau butuh waktu lagi apa gimana? Kelompok satu dua tuh Dwi ada hadir nggak? Dwi, Fauziah, Latifah. Kelompok dua Dewi, Kanesia, sama Jasmine. Ya, bacanya apa sih? Yasmin. Ada? Belum siap, Bu. Hadir, Ibu. Ya, Bu, Jujur kalau bisa. amat. Bel- Kalau bisa jangan minggu depan, Bu. Tapi kalau masalahnya kalau kita nggak minggu depan, kita terlalu mepet. Maksud kalian adalah minggu depan libur aja gitu ya? Apa gimana? Atau misalnya Masih, Kamis Bu. bisa nggak? Kalian masih ada kuliah nggak sih Kamis? Kalau saya pribadi sih selain pemodelan di Rabu harusnya udah libur. Dari mulai Kamis udah libur, maksudnya Kamis udah bisa libur. Kecuali ini nih satu yang harus diganti karena Selasanya ada SPS. Kalian masih ada nggak kuliah hari Kamis? Atau belum ada pengumuman? Jadwal Kamis Jumat ada kan? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada, tapi yang di Kamis masih masih masuk. Apa online apa offline? Belum tahu, Ibu. Kayaknya kayaknya maju deh, Bu. Dimajuin, malah. Heeh. Check-up-nya dimajuin. Oh, kemungkinan digeser habis Lebaran. Ada yang bilang gitu, siapa nih? Gimana ya? Kalau setelah Lebaran, bentar saya coba cek tanggalnya. Masalahnya setelah Lebaran kita libur seminggu lagi kan? Nggak langsung masuk. Yang pas maksudnya nih yang 31, 1, 2, 3, 4, 5 sampai Senin malah ya. Senin kalian masuk nggak? Tanggal 7 udah masuk atau belum? Saya lupa tanggal kalender akademik. Tanggal 7 April kalian udah mulai masuk atau belum? Udah, Ibu. Sudah. Yang mata kuliah Senin berarti tetap masuk yang tanggal 7. Harusnya masuk, Ibu. Soalnya kan dari kalendernya tanggal 7 tuh udah masuk. Oh gitu. Iya, Bu. Saya lihat tanggal di mana ya? Kayaknya tanggal 7 masih libur. Ya udah. Hmm, Kalau Kamis, kalau misalnya Rabu kalian belum ready, ini kan hari Jumat ya. Kalau Rabu belum ready,
Misalnya di Kamis, siap nggak nih kelompok satu sama kelompok dua? Dwi, Fauziah, Latifah, Dewi, Kanesia, Yasmin. Ini Kamis minggu depan, Bu, berarti atau Iya, gimana, Bu? minggu depan. Minggu depan. Karena Selasanya kemungkinan besar saya nggak bisa gitu. Karena SPS itu. SPS-nya juga nggak tahu atau belum tahu offline apa online. Kemungkinan sih offline juga sih. Kalau diganti di Selasa pagi kan tadi kalian kan ada yang nggak bisa kan? Di Rabu boleh, saya bisa Rabu siang. Cuma kan tadi kelompok satu sama kelompok dua katanya nggak siap kalau di Rabu karena terlalu cepat. Nah kalau di Kamis gimana? Oke nggak? Terserah kalian mau Kamis pagi atau Kamis pagi sih enak ya. Jadi jam 8-an lah. Kamis jam 8. Gimana? Dwi, Fauzia, Latifah, Dewi, Kanes, Yasmin. 6 orang nih. Cuma sih kurang satu aja sih harusnya kan seminggu waktu kalian ya. Yang harusnya ini kan Jumat. Kalau seminggunya berarti kan di hari Jumat lagi. Tapi ini berkurang 1 hari aja di hari Kamis. Ayo perwakilan Dewi, Fauzia kalau nggak ada yang perwakilan yang bicara ya udah berarti oke ya. Diam tanda iya bukannya. Bentar, Ibu. Kita lagi ngeliat ini, soalnya kan ada beberapa mahasiswa yang pecah kelas ya, Bu. Maksudnya ada yang ikut mata kuliah lain. Lagi didiskusin dulu, dulu boleh nggak, Bu? Oh gitu. Iya, sepertinya ada kelas apa ya? Virus ya tadi. Soalnya Jadi pagi lagi tuh, iya Bu, diskusinya ke Bu. virus. Kewiru sama Bu itu. Bu siapa? Bu Bu Tiara atau Bu itu Bu Dwi. Virus, Budi sama Botera, Bu. Iya kan nggak selalu online kan? Nggak selalu ada pertemuan kan? Kalau sejauh ini, tiap minggu ada pertemuan Ibu, presentasi kelompok. Itu jam berapa? Jam 8 sampai jam setengah 10. Ada di Kamis pagi. Iya, di Kamis pagi. Hmm, kalau Kamis setelahnya, Kamis siang deh nggak apa-apa. Ya udah kelamaan nanti kita ngomongin jadwal. Ya udah saya propose-nya di Kamis karena kalau Rabu takutnya kalian kecepetan nih dua kelompok ini gitu ya. Ntar coba dikonfirm lagi ya di Kamis siang ya. Kamis siang maksudnya dikonfirm lagi maksimal Senin lah. Jadi jawabannya Kak di Kamis itu jadi kita jadi ada makeup class apa enggak gitu ya. Tolong ya Zahra ya. Zahra ada Ada Ibu. Baik Ibu. ya. Oke, kita masuk ke modeling change. Ada yang tahu modeling change itu apa? Model rantai, Bu. Siapa itu tadi? Sebentar. Model rantai. Oh, maksudnya Iya, Bu. chain. Modeling chain, bukan chain rantai. Mungkin saya nggak terlalu jelas ya suaranya ya. Oh ya, saya belum share screen. Bentar. Sudah terlihat Sudah, Bu. Lihat Bu. modeling chain. Apa, Faisal? Model rantai. Enggak. Berarti ini merubah model berarti, Bu. Kayak diubah model. Enggak juga sih.
Oh, enggak juga ya? Kita memodelkan perubahan berarti. Bukan ada model terus kita diubah modelnya gitu. Bukan ya. Boleh ada dibaca, Sal. Modeling change, a powerful paradigma to use in modeling change is pertama future value ditambah present future value itu sama dengan present value tambah change. Ini artinya Often apa? we Pakai bahasa sendiri aja. often we wish to predict the future on the basis of what we know now in the present and at the change that has been carefully observed. In such case, we begin by studying this change itself according to the formula. Change sama dengan future value dikurang present value. By collecting data over a period of time and plotting those data, we often can discern patterns to model that capture the trend of the change. If the behavior is taking place over discrete time periods, the preceding construct lead to a different equation, which we study in this chapter. If the behavior is taking place continuously with respect to time, then the construct leads to a different equation, differential equation, studied in chapter 11. Both are powerful methodologies for studying change to explain and predict behavior, Bu. Ya, jadi gimana, Sal, dari kalimat ini? Pakai bahasa ya, bahasa kita aja. Mungkin teman-teman ada yang bisa jelasin? Sal? Kok di... Apa ya, Bu? Mana, Bu? Nih. Kalau kita mau memodelkan perubahan-perubahan gitu ya. Oh, Jadi iya. kan future value-nya itu apa? Bahasa Indonesia-nya apa? Value setelahnya. Masa depan, masa depan. Value. Ya, setelahnya. Nilai yang setelahnya gitu ya. Itu Iya. itu bisa kita hitung dari apa? Dari nilai yang sekarang ditambah perubahan. Apa Ya, itu perubahan? perubahan. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan gitu maksudnya. Kalau ketika kita mau kalau kita mau maaf ya sebentar. Ya. Oke. Ya, jadi kalau kita mau menghitung misalnya contohnya nanti ada sih kayaknya ada contohnya misalnya eh, pertambahan-pertambahan atau pengurangan-pengurangan di beberapa tahun misalnya beberapa bulan ke depan atau eh, ya seperti semacam meramalkan lah ya. Jadi kan ketika kita ingin mengetahui eh, nilai di masa depan gitu ya, future value-nya, berarti kita mau menghitung itu kita dengan cara apa? Dengan cara nilai yang sekarang nih ditambah perubahannya kayak gitu. Jadi kita bisa predik future-nya itu dengan cara perubahan itu. Jadi nilai yang sekarang ditambah si perubahan itu. Nah, dengan itu kan juga kita bisa tahu juga kalau perubahan itu berarti dari future value dikurang present value. Nah, terus tadi dikasih tahu juga kan kalau misalnya perubahan-perubahannya ini terjadinya di discrete time period dalam waktu yang discrete itu kita sebutannya eh, namanya itu persamaan beda difference equation. Tapi kalau misalnya itu apa namanya continue waktunya itu continue itu yang biasa kita sebut sebagai persamaan diferensial gitu. Kalian pasti udah dapet ya persamaan diferensial ya. Nah, sebenarnya persamaan persamaan bedanya ini seperti apa sih, Bu? Nah, nanti kita cek nih. Boleh, siapa lagi yang mau baca? Rangga, mana Rangga? Rang? Ya, Bu. Oh, ya, monggo baca dulu. Okay. Modeling change with different equation. In this section, we build mathematical model to describe change in an observed
behavior. When we observe change, we are often interested in understanding why change occurs in the way it does. Perhaps to analyze the effect of a different condition on the behavior or to predict that will happen in the future. A mathematical model helps us better understand a behavior while allowing us to experiment mathematically with different condition affecting it. Definisi. For sequence of number A itu A0, A1, A2, A3 gitu. The first differences are yang segitiganya ini apa dibaca apa ya, Bu? Ini Perubahan aja. perubahan ya. Oke, perubahan Ini A0, first A1 difference, dikurang. first difference, second difference. Oke. First difference A0 sama dengan A1 dikurang A0, terus second difference A2 dikurang A1, dan third difference A3 dikurang A2, and fourth difference is A4 dikurang A3. For each positive integer n, the bilangan ke n gitu ya. The first difference is jadinya perubahan an sama dengan an plus 1 dikurang an. Ya, ini kan Oke. jadi kita kan mathematical model ini kan kita mau to describe change gitu kan, untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan itu, apakah perubahan-perubahannya sama atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya perubahan-perubahan yang sama, kita bisa lebih mudah untuk memodelkannya juga gitu kan. Nah, kalau misalnya dari definisi ini kan ada sequence of number A gitu ya. Ada A0, A1, A2, A3. Nah, first difference-nya itu dari A0 kurang A1, A1 kurang A0, A2 kurang A1, A3 kurang A2 gitu. Nah, nanti ketika kita memodelkan itu first difference ke n-nya itu kita bisa tahu bahwa ternyata an plus 1 dikurang an kayak gitu. Sebenarnya sih hampir sama aja kayak ini ya, barisan gitu ya. Kalau dalam grafiknya tuh seperti ini misalnya dengan x-axis-nya itu n-nya ya, n plus 1, kegeser. Nah, kemudian y-axis-nya itu an-nya tadi ya, misalnya A1, A2, A3, ini panah saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak panahnya yang saya Kelihatan, goyang-goyang? Bu. Sorry, nggak kedengeran. Halo? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Ya, jadi A1, A2, A3, an plus 1 gitu ya. Kemudian ini dengan n-nya, n plus 1, n plus 2, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini adalah kita misalkan n, n. Kemudian di sini adalah n plus 1, an plus 1 gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah first difference of a sequence ya. First difference-nya itu an plus 1 dikurang an gitu. Jadi kita bisa lihat kalau dari grafik itu seperti ini. Nah, kalau ininya dari antara ini sama ininya itu adalah n plus 1 dikurang n gitu. Mungkin langsung aja ke contohnya ya, biar lebih mudah. Coba dulu deh. Kayaknya ini masih mudah. Contoh, consider the value of saving certificate initially worth $1,000 that accumulates
interest paid each month at 1% per month. Ada yang tahu gimana ini artinya? Maksudnya deh, nggak perlu arti ya. Yang penting kan kita tahu maksudnya gitu. Boleh dicoba dulu. Kalau ada yang mau jawab, silahkan. Siapa ada yang mau jawab? Atau mau dicoba dulu? Ma- Oh, jadi maksudnya itu Bu, apa ada sertifikat seharga $1.000. Habis itu Mm-mm. kita mesti bayar 1%-nya per bulan. Kayaknya iya Bu. Yang Itu lain, yang bunganya lain Bu. Itulah. Iya sama Ibu. ada siapa tadi? Zahra ya? Iya Bu. Ada sertifikat gitu, terus itu bernilainya $1.000 gitu. Kemudian gimana tadi Sal? Eh, jadi sertifikatnya itu akumulasi dari bunga yang dibayar per bulan $1 gitu Bu. 1%. Apa ya maksudnya? Gimana gimana? Gitu Bu. Jadi ada sertifikat Hmm. nilai $1.000. Nah, sertifikatnya ini akumulasi bunga yang dibayar setiap bulan sebesar 1% per bulan. Kalau dari itu gitu Kalau yang tulisannya. lain, yang lain gimana? Apakah sama dengan Faisal? Boleh googling dulu. 5 menit cukup? 5 menit cukup nggak? 5 menit ya? Ibu mau mencoba Gimana gimana? Boleh. em, setangkap saya jadi ada sertifikat yang nilai awalnya itu $1.000 yang Mm-mm. kalau yang nanti diakumulasi bunganya itu per bulannya itu 1%. Mm-mm. Kemudian Seperti itu Ibu. itu kayak gitu. Ada lagi? Berarti ada dua versi ya. Satu 1.000-nya itu adalah akumulasi dari interestnya itu ya 1% per bulan gitu sampai 1.000. Itu Oh, menurut 1.000 saya. itunya Ibu, 1.000 harga awalnya. Kalau ini kamu tadi siapa ya namanya? Maharani ya. Kalau menurut Maharani 1.000 ini awalnya. Kemudian nanti selama bertambahnya waktu gitu ya. Iya Ibu. Interestnya tuh nambah setiap 1 bulan itu 1% gitu bener. Maharani, menurut Maharani. Iya, setangkap saya kayak gitu Ibu. Oke, yang lain ada lagi? Sama kayak Kak Maharani. Jadi nilai awalnya $1.000. Rangga setuju sama Maharani, oke. Lagi ada lagi nggak versi lain? Kan apa? Karena kan pemahaman masalah itu juga penting ya. Kadang ternyata bukan jawaban kita yang salah, tapi ternyata pemahaman kita terhadap problem yang salah gitu. Yang lain? Versi yang lain? Ya Wi, mungkin Wi. Kalau menurut saya nggak tahu ya ini sama-sama kayak Kak Maharani atau enggak. Jadi nilai dari sertifikat tabungan itu awalnya bernilai $1.000, terus nanti bakal menghasilkan bunga sebesar 1% per bulan. Mirip ya, sama lah ya. Sama nggak sih? Siapa Maharani maksudnya? Menghasilkan maksudnya gimana, Wi? Nantinya atau gimana? Atau Iya, nantinya bakal diakumuli, akumulasikan bunganya sebesar 1% per bulan, Bu. oke. Ya intinya sama ya lah ya. Yang lain ada lagi yang beda? Arianti, nggak ada Arianti? Saya setuju sama
Kak Maharani. Oke, iya. Yang paling tepat yang Maharani dan Dewi ya. Jadi misalnya awalnya itu ada 1.000 gitu ya. Nilai awalnya itu 1.000. Kemudian ditabung gitu ya, bahasa gampangnya ya udah ditabung. Kemudian setelah sekian waktu itu dia akan bertambah kalau tabungan itu nggak diambil. Kalau diambil ya beda cerita ya. Nah itu punya interest atau ada bunganya gitu. Itu 1% setiap bulan. Nah pertanyaannya apabila saya tanya nih ya, pertanyaannya belum. Berapa tabungan tuh di akhir tahun kelima ya? Silakan. 5 menit cukup? Cukup lah ya. Sekitar 5 menit boleh kalian coba kerjakan. Ibu maaf tadi bulan keberapa Ibu? Bukan bulan, akhir tahun kelima. Akhir tahun kelima, bukan tahun. Kalau tahun kelima kan berarti awal awal tahun ya. Tapi ini di akhir tahun kelima. Dengan interestnya itu tadi 1% per month. 1% per bulan. Jadi ada berapa bulan tuh? Coba ya, dikerjakan ya. Coba dicari pemodelannya, kemudian jadi tinggal ini aja. Kalau udah tahu pemodelannya kan tinggal kita cari, bisa kita gampang kita mau cari di kelima, tahun kelima, di akhir tahun kelima, di akhir tahun ke-10 itu bisa kita langsung cari. Oke, 5 menit silakan.
Halo Maharani, kenapa Maharani? Mau menjawab? Iya, Ibu. Iya, mencoba. Boleh, saya stop dulu share-nya ya. Oke, Izin share screen, Ibu. silakan. Apa sudah terlihat, Ibu? Ya, Baik, izin menjelaskan. Jadi kalau dari soalnya, untuk modal awalnya atau di sini M0-nya itu $1.000, dan tadi yang ditanyakan itu berapa modal akhirnya selama 5 tahun. Nah, jadi N-nya itu 12 karena ada tahun kelima 12. ya. Ya, Ibu. Tahun kelima atau di akhir tahun kelima, Ibu? Di Di akhir. akhir tahun kelima. Oh iya. Di akhir tahun kelima, jadi satu tahun itu ada 12 bulan, jadi N-nya itu 12 dikali 5, 60. Terus untuk bunganya, I-nya itu sama dengan 1% atau 0,01. Eh, di sini kita pakai rumus bunga majemuk, MN sama dengan M0, 1 ditambah I pangkat N. Jadi yang kita cari adalah M60 sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 60. M60 Karena sama di dengan... sini kamu N-nya itu adalah waktunya ya. Iya, Ibu. Oke. 1000 Kenapa satu dikali... satu plus apa itu satu plus I? Iya, I-nya... Apa tadi? Ini satu. Iya, Satu. Ibu. 1 ditambah I. Rumus bunga majemuk, Ibu. Oke. Eh, Rumus bunga majemuk, MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Jadi M60 sama dengan 1000 dikali 1,01 pangkat 60. 1,01 itu tadi saya cari 1,81669. Di sini saya bulatkan jadi 1,817. Jadi M60 didapat untuk modal akhirnya itu $1.817. 1.817. Bener atau enggak teman-teman? Yang lain Sama, Bu. sama ya. Saya sama, Bu. Ya, 1.800 sekitar 1.817-an gitu ya. Karena itu dipangkatkan itu menggunakan kalkulator aja. Ya, jadi ini kalau udah pakai rumus itu ya bunga majemuk gitu ya. Oke, sebentar sebelum lanjut. Ya, jadi kan kalau dari apa namanya, kita bisa melihat perubahan-perubahannya ya. Jadi dari awal si eh, tabungan awalnya itu dia adalah 1.000, kemudian eh, setiap bulannya dia tuh nambah 1%, 1%, 1% dari apa? Dari nilai awal gitu kan ya. Jadi kita bisa lihat kalau kita ganti A0 lah, misal kita A0-nya itu 1.000, kemudian di A1-nya di bulan pertama misalnya 1.000 ditambah 0,01 kali 1.000 gitu ya, ya kan? Kemudian di A2-nya di bulan keduanya gitu juga 1.000 ditambah yang 1.000 ditambah 0,01 dikali 2 kali gitu ya, dikali eh yang keduanya gitu ya, A2-nya ya. Kemudian di perubah di yang A3-nya juga gitu 0, sorry, 1.000-nya ditambah 0,01 A2 gitu ya. Jadi semua tuh perubahannya itu ditambah ada penambahan dari
nilai yang sebelumnya. Dimana setiap bulannya itu 0,01. Jadi kalau misalnya setahun itu kan berarti 12 bulan, karena 5 tahun akhir bulan di akhir tahun kelima, berarti kan 12 kali 5 ya 60. Jadi langsung aja ya. Kalau menggunakan rumus itu cepat ya. Kalau misalnya mencari ininya, pemodelan ininya, ini kan berarti yang kita sebut pemodelan tadi yang di-share sama eh Maharani ya. Nah, kalau untuk mencari pemodelan ininya itu ada yang bisa menjelaskan buat dapat itunya. Kalau udah dapat, ini kan juga termasuk pemodelan. Kalau udah dapat rumusnya, tinggal masukin. Ya, jadi mau kita ubah soalnya di akhir tahun ke-10 bisa juga, di akhir tahun kedua juga bisa. Gimana? Ya. Ini ada lagi soal yang laju kelahiran. Kalau tadi kan saving ya. Sekarang laju kelahiran boleh dicoba, silahkan. Di sini Bu, Coba saya ya. izin stop share. Kenapa? Saya izin stop share, Ibu. Oh iya, oh ya, belum dilanjut tadi ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Boleh dicoba. Boleh di screenshot dulu ya, soalnya ya.
Gimana? Sudah? Yang satu dulu juga nggak apa-apa. Ibu mau coba?
Halo Ibu. Oke Dinda, silakan Dinda. Halo? Iya Bu, izin share screen ya. Sebentar Bu. Apakah sudah terlihat Bu layarnya? Jadi tadi aku coba yang nomor 1. Itu tentang laju kelahiran yang ya kan diketahui tahun Tunggu, tunggu 1950. dulu. Saya kok belum lihat ya? Oh iya. Kalian udah lihat? Apa saya aja yang belum sebentar? Hah? Udah, Bu. Lihat. Oh, sebentar. Oke, oke. Sip. Lanjut. Ya udah terlihat Bu. Sudah, sudah. Jadi yang nomor 1 ini diketahui laju kelahirannya itu 221 jiwa tiap 1000 penduduk. Terus laju kematiannya 215 jiwa tiap 1000 penduduk. Terus diketahui tahun 1950 itu besar populasinya 2000 jiwa. Yang ditanya besar populasi pada 1988. Jadi untuk cari besar populasinya, pertama kita cari laju penduduknya dulu. Nah, laju penduduknya itu ini dari 221 ini kan dari populasi. Populasi dikurang sama Laju kelahiran, kematian. laju kelahiran. Ya, laju populasi dikurang sama kematian dibagi sama Laju jumlah. kelahiran. Oh ya, laju kelahiran dibagi sama laju kematian dikurang laju Dikurang. kematian ah, dibagi sama total. Total jumlah penduduknya kan ada 1000. Ini dapat 0,006. Terus untuk menghitung pertumbuhan penduduknya ini dari si 2000 jiwa pada tahun 1950 ditambah
0,06 ini dari laju penduduk dikali 38 itu dari total 1988 dikurang 1950 itu 38 tahun dikali sama 2000. 2000 ini kan si total populasi di tahun 1950-nya. Tuh, jadi hasilnya 2000 ditambah perkalian ini 456, jadi hasilnya 2456 Itu juta dua. ditambah apa? 0,06. Ya, Itu berarti 0, R-nya ya, laju penduduknya, R, kemudian delta T-nya ya. ya, ini Kemudian tahunnya. 2000-nya apa? 2000 ini populasi awalnya, Bu, di tahun 1950. Nah, itu rumusnya dari mana? Ngira-ngira aja sih, Bu, soalnya cari perhitungan sendiri. Karena kan kita kan mau cari dari 1950 ke 1988, sedangkan di tahun 1950 ini total populasinya ada 2000. Jadi dikali dulu 0,05 dari laju penduduk ini dikali sama 2000 sebenarnya. Untuk ngelihat laju penduduk setiap tahun tuh bertambahnya kira-kira berapa, terus nanti baru dikali sama total tahunnya, itu 38 tahun. Oke, ada jawaban lain? Hampir benar ya, cuma kurang tepat aja, belum tepat. Pertama kan kita lihat laju penduduknya dulu. Kalau kita mau lihat laju penduduknya itu, tadi kan dibilangnya tadi apa tadi? Apa dikurang apa? Kelahiran dikurang kematian. Iya, kalau di sini kan kalau kita lihat di soalnya udah tertera laju kelahiran suatu populasi 221 jiwa tiap 1000 gitu ya. Berarti kita bisa tahu itu laju kelahiran. Laju kelahiran 221 per 1000. Kemudian laju kematiannya 215 per 1000. Nah, kalau kita mau lihat laju penduduknya gitu ya, itu tinggal dikurangin aja. Atau kita bisa laju pertumbuhan gitu ya, laju pertumbuhan penduduknya kita bisa misalkan R misalnya. R itu adalah laju kelahiran dikurang laju kematian. Kayak gitu. Jadi tinggal kurangin aja. Kemudian tadi kalau eh siapa tadi Dinda ya? Iya, Bu. Dinda itu langsung dari awal. Ini rumusnya nggak ada rumus awalnya ya Dinda ya? Penjelasan rumus awalnya. Iya, Dapatnya dari mana? Ini ngira-ngira aja. iya, ngira-ngira. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya. Yang lain ada Hmm. jawaban lain? Izin stop share, Bu. Ibu, saya Hmm, mau Saya, coba, Ibu. Bu. boleh, boleh, boleh. Silahkan siapa tadi? Ada dua orang kayaknya ya. Ada yang coba raise hand. Halo, Alvira, boleh. Alvira habis itu Ya, Naya ya? Kalau nggak salah Naya, bukan? Rizka, Bu. Oh, Rizka boleh. Alvira dulu. Silahkan. sudah terlihat belum Ibu layarnya? Udah. Oke, jadi di sini sebenarnya cuma berbeda rumus, Ibu. Di sini saya gunakan rumus laju pertumbuhan eksponensial, di mana rumusnya itu PT sama dengan P0 E pangkat R dikali T, di mana T-nya itu kan 38 yang tadi, terus P0 atau mm, populasi awal pada tahun 1950-nya itu kan 2000, terus E dipangkatin dengan R, atau R itu eh, 0,006 dikali 38, di mana 38 itu tahun yang dihitung dari 1988 dikurang 1950 sama dengan 38. Nah, terus habis itu kita hitung sama dengan 2000 dikali E, E pangkat 0,228.
di mana tadi saya sudah hitung pangkat 0,228 itu hasilnya 1256. Jadi sama dengan 2000 dikali 1256. Maka hasilnya di sini 2512,17 atau bisa dibulatin populasinya itu menjadi 2512 jiwa Ibu. Iya, iya, oke. Terima kasih Elvira. Kalau Elvira menggunakan ini ya, formula yang model pertumbuhan eksponensial ya, di mana Iya Ibu. T sama dengan P0 E dipangkatkan dengan RT, di mana R-nya itu kan laju pertumbuhannya ya. Laju pertumbuhan itu kan yang laju kelahiran dikurang kematian gitu ya. Dapat 0,006. R-nya kan sama ya, sama yang tadi kan, Dinda ya. Ya. Kemudian dikalikan dengan T kan. T-nya itu tadi yang tahunnya yang kita mau lihat adalah di tahun 1988 kan. Tahun awalnya 1950, jadi 38 tahun. Oke, dengan nilai E-nya berapa, Alvira? Ini nilai E-nya 1256 Ibu. Apanya 1256? Yang mananya Ibu? Nilai E-nya berapa dipangkatkan 0, berapa ini? 0,228. Iya, nilai E-nya 228. sendiri itu berapa? Nilai eksponensialnya itu berapa sih? Kalau ini saya langsung cari. Kenapa? Sebentar Ibu, di sini saya langsung cari kalau eksponensial pangkat 0,228 itu 1256. Oh, maksud kamu nggak nyari nih, apa nggak, kamu langsung pangkat berapa, hasilnya berapa gitu ya? Iya Ibu. Ada yang tahu E-nya itu berapa? Itu 2 koma, Bu. Epsilon itu kan? Iya, 2 koma berapa? 2 koma 2,8. sekian. 2 koma sekian, Bu. 2 koma sekian ya. Ya kalau pakai kalkulator gampang ya, langsung bisa pangkat sekian hasilnya berapa. Kemudian, oh ya, tadi satu lagi siapa? Boleh ya Rizka, pakai Bu. jawaban ini, boleh. Rizka, silakan Rizka. Apakah sama jawabannya dengan Dinda atau Alvira? Saya Hampir izin stop share ya Bu. Terima kasih. Oke. share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Jelas terlihat. Yang dan di sini saya dari diketahui sama kayak yang tadi, sama laju kelahirannya kan 221 per 1000 penduduk per tahun, laju kematiannya 215 per 1000 penduduk per tahun. Lalu populasi awalnya itu di tahun 1950 2000 jiwa. Selang waktunya 1988 kurang 1950 itu 38 tahun. Dan tanya besar populasi pada tahun 1988. Nah, ini ya laju pertumbuhannya sama ya, dikurang terus berarti 0,006. Nah, ini saya memodelkannya, model pertumbuhannya itu P yang akhir itu sama dengan P0 atau populasi awal dikali 1 tambah AA-nya itu si laju pertumbuhannya, pangkatin T, T-nya waktunya. Jadinya 2000 dikali 1 tambah 0,006 pangkat 36 kan 38 kan 38 tahun. Jadinya 2000 dikali 1,255 itu mendekati 2510 jiwa. Sebentar, Itu. sebentar. Kamu salah kurang kali ya. Maksudnya ada pangkat kali ya?
Oh, kalau saya mikirnya kayak gini, Bu, nggak pakai E Apa? jadinya. Berarti model pertumbuhan eksponensial. Iya, jadi dipangkatkan gitu, Bu. Dipangkatkan waktunya berapa tahun. Iya, memang mau dipangkatkan. Kemudian, Mm-mm. Lalu dikali sama pertumbuhan yang awal, jumlah populasi awal. jumlah populasi awal. Hmm. Iya, memang. Tadi boleh siapa tadi? Dinda dan kalian bisa nggak coba ditempelin di sini? Rizka punyanya Dinda dan juga siapa namanya? Satu lagi tadi Alvira, Oke. Ibu. Alvira, iya. Saya nggak tahu, Bu, gimana caranya. Coba deh kirim ke saya deh. Saya tampilkan di ini. Saya izin stop share dulu berarti ya, Bu. Boleh dikirimkan ke WA ya. Saya mau masukkan ke PPT. Dinda, mana Dinda? Dinda, Elvira, dan Rizka. Boleh, ayo dikirimkan aja. Iya, Ibu, Nggak saya punya nomor sudah kirim ke Zahra. ke PJ Iya, ya? iya, udah dikirim ke Zahra itu. Oh, Zara, silakan Zara. Biar tahu perbedaannya.
Ya, terlihat nggak? Terlihat nih. Ya, tadi kan mana tuh tadi yang Dinda yang mana? Oh, ini yang terakhir ya, yang Rizka ya. Yang Rizka pakai eh P0 tambah 1 tambah A pangkat T gitu ya. Kemudian ini, yang ini siapa? Yang bawah ini? Dinda, Oh, Bu. tadi Dinda ya. Dinda ini Rizka. Ini siapa? Maharani. Tadi siapa? Elvira, Bu. Oh ya, Elvira. Ya, Elvira pakai ya. Pangkat ya. Nah, yang belum tepat yang bawah ya. Cuma ya mendekati lah ya. Cuma kurang tepat aja. Kalau pakai pemodelan yang ini, yang Elvira, itu bisa pakai P P0 dikali E pangkat RT gitu ya. Dengan E-nya itu bilangan eksponensialnya. Kemudian dipangkatkan dengan laju dikali T-nya. Sebentar, ini 88 atau 38 Elvira? 38 Ibu. Oh, ini 38 ya, bukan 88 ya? Salah ya? Iya, Atau nggak 38. kelihatan aja? Itu Kayaknya. nggak kelihatan aja Ibu. Oke. Ya, bisa juga pakai yang ini. Dengan P0 ditambah 1 ditambah A-nya. Kalau dia pakainya A ya. Bisa juga ini kan A-nya itu mana Rizka. A-nya itu Ah, ininya iya pertumbuhannya, Bu, laju laju pertumbuhannya. pertumbuhannya. Oh, dia pakai A. A-nya itu kalau di punya Elvira berarti kita pakai R ya, dengan R-nya 1 ditambah R pangkat T gitu ya, 38. Jadi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang Elvira maupun pakai yang eh siapa tadi? Rizka gitu. Kalau kita back, kita lihat, aduh, bisa back. Kita bahas lagi gitu ya. Kalau tadi untuk yang saving sertifikat tadi ya, karena kan awalnya itu 1000, bernilai 1000 ketika dia ada penambahan bunga, di mana bunganya itu majemuk. Yaitu misalnya di bulan pertama itu 1000 ditambah 0,01 dari si A0. A0 itu kan 1000 kan. Kemudian di A2-nya itu 1000, sorry, bukan 1000, tapi di A1. A1-nya itu ditambah lagi dengan 0,01 A1 gitu ya. Gitu kan? Penambahannya nih yang ini, sorry. Penambahannya yang ini. 1000 ditambah 0,01 A0 gitu kan. Kemudian A2-nya begitu juga A1 ditambah 1, ditambah 0,01 A1 gitu. A3 gitu juga. Kemudian kita dapatkan AN plus satunya itu adalah 1,01 dikali AN gitu kan. Jadi ketika eh, A1 di sini ini adalah 1000 ditambah 0,01 A0, di mana A0 itu kan ada 1000. Kemudian A2, di A2 itu adalah A1 ini kan sama seperti ini. A1 ditambah 0,01 A1 gitu kan. Nah, kemudian didapatkan AN per satunya itu adalah sama dengan AN ditambah 0,01 AN gitu. Ya, jadi A3 sama dengan A2 ditambah 0,01 A2 gitu. Jadi kita dapatkan 1 ditambah eh, buka kurung gitu ya. AN 1 ditambah 0,01 gitu kan dikali AN. Atau bisa kita simplify jadi 1,01 dikali AN. Seperti yang tadi
sudah dikerjakan ya oleh Maharani ya, kalau nggak salah ya namanya tadi. Begitu. Lalu didapatkan karena bunga majemuk itu kan kita peroleh jadinya eh ada rumusnya tadi apa? Maharani kita dapatkan untuk mencari berapa tabungan di akhir tahun kelimanya jadinya. Rumusnya atau apa, Ibu? Iya, rumusnya Rumusnya kita dapatkan pemodelannya. MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N, Ibu. MN sama dengan M0 mm-mm, MN ditambah sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. I-nya tadi apa kalau kamu tadi? I-nya itu persentase bunga, Ibu. Oh, 0,01-nya tadi ya. Ya, Ibu. 0,1-nya itu tadi dipangkatkan dengan T-nya, di mana T-nya itu per bulan ya, jadinya 60 bulan gitu ya. Kemudian kalau ini yang tadi saya bilang kan, R ya kita misalkan tadi ada yang pakai A, ada yang pakai R, boleh ya, nggak masalah asalkan kita definisikan dulu. Misalnya Bu saya maunya pakai tadi sama seperti Rizka pakainya A, tapi didefinisikan dulu aja A itu adalah laju pertumbuhan, di mana laju pertumbuhan R-nya itu adalah B dikurang D nih kalau ini saya pakainya B kurang D, di mana B-nya itu laju ke kelahiran, kemudian D-nya itu adalah laju kematian. Nah, laju pertumbuhannya adalah laju kelahiran dikurang laju kematian. Didapatkan tadi ya 0,006 ya. Karena kan 6 per 1000 gitu kan. Di sini kan 6 per 1000. Kemudian bisa kita pakai yang tadi ini yang dilakukan oleh Elvira, kalau nggak salah Elvira ya. Ini yang bawah dilakukan oleh eh Rizka, di mana NT-nya kita mau melihat populasi di T-nya waktunya itu kan 1988 lah. Tapi di kita amatinya kan dari 1950. Jadi dengan T-nya itu adalah 38 dari 88 dikurang 50 gitu ya. Kemudian N0 dikali E pangkat gitu kan. E pangkat apa tadi kalau di soal yang dikerjakan Elvira, E pangkat langsung ya R-nya ya. R dikali T atau bisa kita sebut sebagai delta T juga boleh. Atau eh, waktu yang kita perhatikan gitu ya. Tahun yang dihitung bisa juga gitu. Kemudian yang menggunakan ini yang bawah itu bisa juga 1 ditambah R0-nya gitu ya dikali delta T-nya dipangkatkan dengan waktunya yang ini yang Rizka kerjakan 1 ditambah tadi kita pakainya R ya, laju pertumbuhannya kemudian dipangkatkan dengan si delta T-nya itu tadi yang 1988 dikurangi 1950 gitu ya, maksudnya gitu. Jadi hasilnya tidak terlalu jauh signifikan gitu ya. Ini mendekati lah gitu. Kalau yang ini kan jauh ya. Kalau yang tapi nggak apa-apa, it's okay. Sudah mencoba, terima kasih. Oke. Kemudian yang ini belum ya? Ini N0 ya maksudnya ya. Sorry. N0 ya ini maksudnya ya. NO itu maksudnya N0 kecil, 0 kecil ke bawah gitu. Boleh buat PR aja deh. Buat tugas individu boleh masukin di LMS ya. Biar ada satu soal. Suatu kehidupan punya laju pertumbuhannya itu A% tiap tahun. A% tiap tahun. Berarti 0,0 A gitu ya. Tiap tahunnya gitu kan. Besar populasi itu awalnya itu N0 gitu dalam selang waktu berapakah populasi menjadi 2 kali lipat? Kayak gitu maksudnya. Pertanyaannya. Boleh nanti dimasukkan ke LMS aja. Saya nanti buka assignment ya. Supaya kalian bisa submit.
Waktunya seminggu dari sekarang. Saya mau share yang ini dulu, yang kemarin itu. Nih, kalau yang contoh soal yang barusan saya berikan, masuknya kemana dari 4 itu STEM itu? Kan science, teknologi, engineering, mathematics. Tadi kan tentang savings, sosiologi pertumbuhan gitu kan. Kalau savings masuknya kemana? Science kah? Teknologi? Engineering? Matematik, Mathematics? Bu. Mathematics ya. Kalau laju Ya. pertumbuhan, masuknya kemana? Science nggak sih, Bu? Laju pertumbuhan, kayaknya masih masuk mathematics ya. Iya, masih Atau matematik juga. masih matematika ya. Masih Hmm. lah ya, karena masih mungkin di luar itu ya, di luar STEM ya, science, teknologi, enggak teknologi juga enggak, engineering juga enggak, ya masih masuknya ke mathematics. Nah gitu ya, saya mau coba share yang kemarin sumber itu, ya belum dibuka sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya ini tuh pakai, oh contoh-contohnya banyak banget ya. Saya kecilin dulu sebentar. Ya, ini kan tuh tentang resep gitu ya. Adapting a recipe using mathematical modeling tuh. Ada mathematical modelingnya, jangan salah. Ini bisa masuk nggak ke STEM kita itu? Masuk ke science, teknologi, engineering, apa mathematics? Ke science kah? Halo, pancake tuh. Oh ini tentang hiper, hipotermia, hypertermia. Masuknya kemana? Science, Bu. Oke, science bisa ya, tuh kelompok science. Ini Coachella numbers. Bisa masuk ke mathematics ya. Ini evacuating bisa masuk mana nih? Science Engineering ya, atau Bu? engineering? Engineering bisa ya. Ini apa nih? Tentang kriket ya. Permainan kriket gimana? Pakai masuknya kemana? Karena Science ya. lebih, iya, Bu, science masuk. Kalau ini how many trees make a newspaper? Bagus nih. Masuknya kemana? Bisa kemana nih? Science atau teknologi?
science boleh ya. Atau ke mathematics malah. Ini juga bisa. Farm, tentang farm. Ini juga bisa masuk ke science. Ini pertumbuhan populasi juga bisa ya. Pertumbuhan populasi masuknya ke matematik ya. Ini masuknya kemana nih? Kesempatan untuk menang. Matematik juga ya. Nah, ini. Tuh, kita hitung apa di sini? Energi, kalori. Ya, kalori ya. Menarik nih buat yang suka makanan-makanan sehat atau sedang diet. Masuknya ke mana nih? Matematik ya, Bu. Matematik ya. Tapi bisa juga masuk ke sains ya, karena kita mau menghitung kalori supply gitu misalnya. Boleh ya. Nih, traffic lights. Tentang traffic lights. Boleh masuk ke engineering kah? Kayaknya engineering contohnya masih sedikit ya. Atau teknologi malah ya. Kalau Bu ini kayaknya saya terlalu sulit mau ngambil contoh dari sini. Boleh nggak contoh yang lain? Boleh ya. Ini kan hanya contoh-contoh sumber aja. Jadi boleh. eh boleh pakai contoh yang lain. Jadi ini hanya contoh aja. Nggak mesti ambil dari sini gitu. Maksud saya. Mungkin eh kita nggak bisa diskusi karena udah mau mepet buka ya. Atau mungkin ini aja kalau misalnya di pertemuan, tapi nanti terlalu mepet ya. Kalau misalnya di pertemuan 4 kita discuss untuk kalian pilih calon-calon contoh yang akan kalian sajikan gitu. Jadi didiskusikan Bu, saya mau pakai ambil ini termasuk ke bidang sains, teknologi, atau engineering, atau matematika gitu. Jadi didiskusikan bersama-sama. Kalau pertemuan keempat ini belum tampil, apakah bisa? Jadi nanti di pertemuan kelima yang setelah Lebaran baru tampil gitu. Kalau seperti itu bisa nggak kita masuknya tuh di Rabu? Jadi baru baru propose aja. Bu, kira-kira saya mau ngambilnya ini sama ini. Ntar teman-teman yang vote juga, oh ya ini masuknya kayaknya ke science gitu. Atau ke engineering, atau ke teknologi gitu. Gimana? Nanti yang setelah Lebaran, insya Allah, pertemuan kelima itu baru presentasi. Jadi kita hanya punya waktu 3 minggu untuk 8 kelompok. Jadi minggu depannya, kalau tidak maju, bisa kali Rabu. Karena tadi kan keberatan hari Rabu kan terlalu cepat dari Jumat. Kalau kelompok 1 dan 2-nya langsung maju ya kan? Gimana teman-teman? Discuss aja. Kira-kira kita kelompok ini maunya ini sama ini Bu, gitu. Bisa nggak? Dibahasnya nanti setiap kelompoknya maju. Halo, Kalau gimana? jam 1 bisa, Bu. Kenapa? Rabu jam 1. Rabu jam 1.
Insya Allah bisa. Saya Rabu soalnya kelasnya pagi. Adanya pagi. Kalau siang belum ada jadwal kelas. Ya Bu, kalau siang insya Allah kami jam 1 bisa. Jadi masih diskusi berarti ya. Jadi 8 kelompok itu propose nih, tunjukkan share screen masing-masing. Kelompok satu share screen dulu Bu. Kita kayaknya mau ngambil ini sama ini, gitu. Karena kan kelompok 1, 2 itu adalah di tadi science ya. Itu boleh apa enggak kayak gitu. Jadi masih discuss aja ya, supaya kita nggak ribet-ribet nanti cari makeup class nanti malah ribet lagi, cari gak hari pengganti lagi ya. Setuju? Setuju nggak nih? Atau mau tetap di awal pertemuan 4 itu harus sudah presentasi? Maaf Bu, ternyata jam 1 ada KP matkul lain. Kalau misalnya paginya bisa, tapi Saya belum tahu juga tuh sih jam Bu. 8 Rabu pagi Oh, tuh. kalau sore, Kalau mau ya berarti eh, Rabu jam 10 mau kita diskusi aja untuk menentukan topiknya. Ya, bisa. Rabu jam 10. jam 10 ada matkul Bu. Ya. Kalian yang nggak adanya malah Rabu jam 8 ya. Ya udah kalau gitu Selasa Selasa pagi kali mungkin. Kalian ada kelas ya tadi ya? Udah susah banget. Maksud saya biar nggak usah make up gitu. Karena ya udah Kamis ada nggak? Ada waktu nggak? Ya Kamis udah yang nanti kenapa? Kamis yang siangnya masih belum tahu sih Bu. Ya udah deh nanti dicari lagi aja ya. Nggak kan tadi kan keberatannya hari Rabu karena kelompok 1 sama 2 terlalu mepet waktunya untuk presentasi. Nah tadi saya sampaikan kalau nggak presentasi gimana kita masih diskusi aja 8 kelompok tuh propose gitu nih Bu saya kira-kira mau ini sama ini boleh atau enggak, terus ini apakah termasuk udah benar ke science atau ini ke engineering gitu. Jadi belum presentasi gitu. Tapi kalau memang mau langsung aja Bu biar gampang satu pertemuan tuh 2 kelompok pas di pertemuan ke-7, kelompok 7 dan 8 itu juga boleh. Ya udah nanti dibicarakan aja ya. Eh, tem- Zahra ya minta tolong ya ke PJ ya. Ya, mungkin hari Senin dikabarin ya. Nah, oke oke siap. Ya oke, saya cukupkan aja untuk hari ini. Terima Sama saya kasih. mau tanya Bu, Oh iya boleh apa? itu untuk kehadiran mahasiswa yang baru masuk untuk pertemuan 1 dan 2-nya gimana Bu? Oh nggak hadir ya? Iya, Ya udah dianggap nggak hadir dulu aja. Nanti gampang kalau misalnya kan kalian maksimum berapa sih nggak boleh masuk? 2 ya? 3, 2 atau 3? 3 kayaknya nih Bu. 3 ya. Ya udah nggak apa-apa nanti kalau misalnya memang eh, kan batas maksimal itu adalah kalau kalian tidak izin ya, tidak izin dan tidak sakit atau bisa kita sebut sebagai alfa gitu ya. Ya udah itu Rangga kan ya? Ya Rangga ya. Berarti kalau Iya Bu. kamu nanti nggak nggak masuk ya kamu harus izin atau enggak dalam kondisi sakit gitu nggak bisa alfa gitu aja. Oke, Batas Bu. apa? Ah, Sama kenapa? saya izin bertanya juga Bu untuk kalau nggak salah kan di di pertemuan 2 itu ada ini ya Bu, apa namanya? Retest itu ya Bu. Itu saya Ah, gimana ah. Bu? Oh kamu belum ya? Iya. Hmm, harusnya sih kamu iya juga. Ya udah nanti aja di pertemuan 4 ya ketika kita lagi diskusi kamu bisa sendiri ngerjain aja ya. Ngerjain Oke. aja ya. Nggak nyusul Bu, nggak apa-apa. Kenapa? berarti kalau di link monetnya diedit ya Bu, jadi total mahasiswanya 25 ya? Kalau di mana? Di link monetnya, kan kemarin kan masih 24. Di link apanya? Link monet, link absen. Oh iya. Iya boleh boleh. Oh, ya. Diganti Makasih. aja. Ah. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Dicukupkan aja ya karena udah mau buka. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ke Zahra ya. Ya Iya, Zahra ya. Bu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu.